Kita di segmen Create Up pemirsa, Indonesia digadang-gadang memiliki potensi ekonomi digital paling besar di kawasan ASEAN. Ya, hal ini disampaikan dalam laporan Economy C 2021 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Dalam laporan tersebut dikatakan nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan menyentuh 146 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Sektor ekonomi digital juga diperkirakan akan menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada tahun 2024. Dengan potensi ini diperkirakan melibatkan 30 juta UMKM pada tahun 2024 dan menyumbang 18% dari produk domestik bruto pada tahun 2030. Ya, hal ini akhirnya membawa optimisme tersendiri bagi pemerintah, di mana ekonomi digital dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah melakukan 3 strategi utama, yakni mempercepat digitalisasi sektor ekonomi, menciptakan peluang ekonomi digital yang beragam dan merata, serta mendorong dan memperkuat koordinasi para pemangku kepentingan. Dan sektor ekonomi digital memang menjadi primadona berkat adanya percepatan digitalisasi selama masa pandemi. Dan berbagai macam inovasi telah dilakukan oleh para pelaku, mulai dari marketplace hingga financial technology. Oke, ya. Potensi digital ekonomi atau ekonomi digital di Indonesia dapat dimanfaatkan jika banyak UMKM yang melakukan shifting gitu ya dari yang konvensional dan melakukan digitalisasi. Dan kali ini kita akan membahas tema menarik yaitu cara gampang UMKM untuk naik kelas lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Rahul Taparia, beliau adalah co-founder of Game Change Solutions Indonesia atau Shopee. Selamat pagi Mas Rahul. Selamat pagi Pak Wiki, Pak Prisa. Terima kasih atas undangannya. Baik, apa kabar? Terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Create Up. Oke, bicara mengenai Shopee, apa yang Shopee baca dari kebutuhan UMKM untuk melakukan digitalisasi atau shifting dan akhirnya mulai punya online store? Ya. Jadi menurut kami setiap seller di zaman sekarang perlu memiliki semacam kehadiran online yang akan bantu menjalankan dan mengembangkan bisnis online mereka. Jadi UMKM juga memiliki kebutuhan, tetapi ada berbagai faktor yang unik di segmen ini. Contoh, pendekatan mobile first, karena banyak dari mereka mengatur semuanya melalui smartphone dan mungkin tidak punya komputer atau laptop. Cara cepat dan gampang untuk online, penguatan pada fungsi chat, WhatsApp yang mudah dipahami dan lebih personal. Dan juga kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak penjualan. Baik cara mudah untuk mendapat lebih banyak pelanggan atau memberi mereka lebih banyak produk untuk dijual atau resell di komunitas mereka. Dan yang paling penting itu adalah mereka butuh value for money. Ya, sejauh possible mereka minta free. Oke, kalau dikatakan bahwa aplikasi ataupun platform sejenis juga sudah ada, apa yang membedakannya? Apa yang dimiliki oleh Shopee sehingga para UMKM ini harus join bersama dengan Shopee? Oke. Jadi Mbak Prisa, misi Shopee adalah untuk building local heroes by democratizing ease of starting, maintaining and growing a business lewat teknologi. Jadi dan kita execute misi ini dari membuat perjualan online itu semudah chatting dengan teman. Dengan Shopee kamu bisa buat online toko sendiri www.xyz.goshopee.com dalam 30 detik saja. Setelah itu kamu siap jual di WhatsApp, Facebook, Instagram atau chat aplikasi apapun. UMKM bisa atur produk, catalog, inventory, promosikan produk dengan keyboard, interaktif yang mudah digunakan. Dan juga lengkap dengan fitur pembayaran dan pengiriman untuk UMKM untuk kirim pesanan. Jadi Shopee itu cocok untuk usaha apapun, mulai dari makanan, pakaian, kosmetik, aksesori, kesehatan, hingga produk rumah tangga juga. Oke, artinya bisa semudah itu ya dengan memasukkan nomor WhatsApp saja, begitu langsung bisa punya online store, kurang lebih seperti itulah ya? Benar Pak Vicky. Oke, kok bisa dengan cara semudah itu UMKM bisa mulai punya online store, Mas Rahul? Ya, benar. Bisa sekali Pak Vicky. Itu teknologi yang kita akan memudahkan untuk buatan toko online, dan juga kalau UMKM sudah lagi jual di platform lain yang besar Indonesia seperti
marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia atau Shopee. Jadi kami memiliki integrasi dengan leading marketplace juga. Jadi seller itu mengimpor produk mereka dengan satu URL copy paste. Kami juga lagi buat proses mengintegrasi untuk manajemen pesanan. Sehingga seller itu bisa mendapatkan pesanan dari Tokopedia atau Shopee atau web store sendiri punya mereka bisa proses dari satu tempat dan tidak perlu di berbagai platform. Jadi ini Shopee semacam agregator begitu ya? Iya benar. Jadi untuk UMKM jadi lebih mudah, jadi nggak usah ganti aplikasi. Apakah Shopee saat ini hanya ada di Indonesia ataukah juga di luar Indonesia juga sudah mulai, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun teknologi dari Shopee ini sendiri, Mas Rahul? Ya, jadi Shopee itu saat ini fokusnya 100% di Indonesia. Game Chain Solution yang perusahaan kita itu headquartered-nya di Singapura. Tapi di sana yang kita main itu adalah semacam produk Shopee tapi namanya Salesforce. Ya, itu produk untuk sales agent yang ada untuk jasa keuangan. Ya, jadi itu di negeri lain, di Singapura, di Middle East kita jual produk Salesforce untuk jasa keuangan yang akan membantu jual modal, jual short policy. Tapi Shopee-nya khusus adalah di Indonesia. Dan jangka waktu untuk buatkan teknologi ini sebenarnya tidak lama karena kemarin kita sudah ada produk Salesforce yang pakai teknologi stack yang sama. Jadi kurang lebih 3 bulan yang kita investasi untuk membangun produk ini, dan kita terus tambah feature untuk UMKM yang lebih tepat di Indonesia. Oke, fasilitas apa lagi yang ditawarkan kepada user selain platform yang dapat mengintegrasikan berbagai macam online store yang sudah dimiliki begitu sehingga kemudian dapat ditangani hanya di satu platform aja, yaitu adalah Shopee. Selain itu, apalagi feature yang bisa dimanfaatkan oleh user begitu saja. Dan berikut Mas Rahul kita akan lanjutkan, dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Kereta dan kami masih berbincang bersama Mr. Rahul Taparia, beliau adalah co-founder of Game Chain Solutions Indonesia, Shopee. Tadi kita sempat membahas mengenai fasilitas apa saja yang ditawarkan kepada user dan membership fee-nya berapa? Ya, jadi fasilitas tadi selain dari online store, kita juga bantu untuk manajemen media sosial. Jadi kita bantu untuk buat konten yang kuat untuk memasarkan di Instagram, di TikTok. Jadi mereka bisa dapat lebih follow traffic ke webstore mereka. UMKM juga bisa recruit KOL dengan modal kecil untuk dapat lebih traffic. Kita juga bantu SME untuk iklanin di Google, Facebook yang prosesnya biasanya ribet. Jadi kita akan simplify untuk mereka, dan lewat iklan itu mereka bisa dapat lebih interaksi dan transaksi di web store mereka. Baik, Shopee sudah berapa lama berdiri, Mas Rahul? Kemudian animo dari para pelaku UMKM ini, baik itu dari produk makanan minuman, pakaian atau kecantikan saat ini? Jadi kita sudah launching sudah hampir 8 bulan, 8 sampai 9 bulan, dan kita sudah ada lebih dari 15.000 UMKM, dan juga kita ada beberapa brands yang lebih besar atau juga medium enterprise yang pakai yang berbisnis agent yang terkenal, yang jalan chat commerce melalui Shopee. Dan secara vertical kita ada makanan, kosmetik, kita ada alat mainan dan olahraga, dan juga healthcare, kesehatan. Jadi ada banyak macam verticals yang Shopee akan membantu. Oke, membership fee-nya pada awal gratis ya? Ya, jadi secara gratis bisa buat toko online, tapi untuk value added services yang tadi saya cerita itu ada paket bulanan dan tahunan, dan juga ada beberapa trial juga. Oke, bicara mengenai cakupan pemasaran sendiri, artinya kalau memang sudah bisa mengintegrasikan online store yang ada di platform-platform e-commerce yang lain, plus juga e-commerce yang di-manage oleh Shopee sendiri, itu berarti cakupan pemasarannya ya bisa seluruh Indonesia ataupun mungkin bisa ke luar negeri ya, Mas Rahul ya?
Benar sekali Pak. Jadi saat ini kan Shopee itu produk SaaS. Jadi sama seperti Microsoft Office yang dapat digunakan di mana aja. Jadi Shopee juga bisa digunakan di seluruh Indonesia. Kami memiliki sellers di Jabodetabek, juga banyak di Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera. Tapi ya untuk luar negeri masih belum, karena itu kan ada beberapa hal lain juga tentang export loss, dan banyak. Tapi untuk sementara fokus di lokal aja. Baik, berarti bisa dibilang Shopee ini adalah solusi aplikasi serba bisa ya untuk berbisnis yang ingin go digital tanpa ribet. Dalam 8 bulan launching saat ini, target ke depan untuk usernya sendiri, masyarakat Indonesia ataupun marketnya seperti apa? Ya, jadi kami akan terus mengakuisisi UMKM dan pada akhir tahun kami akan memiliki hingga 25.000 UMKM. Tetapi lebih penting dan ada entusiasme yang kita dapat dari segmen brands. Ini segmen yang menarik bagi kami karena ini juga merupakan segmen yang dapat dimonetisasi dalam waktu dekat. Jadi kami juga akan membantu beberapa brand retail besar dan FMCG dengan channel chat commerce untuk mereka. Oke, saya ingin memastikan jika kemudian Shopee ini betul-betul memang sebuah platform yang dapat mendigitalisasi small medium enterprises ataupun mungkin UMKM begitu ya. Ketika memang sudah ada satu UMKM yang kemudian sudah join dan bisnisnya akan terus bertumbuh dan secara skala bisnis kayaknya udah nggak masuk lagi ke SME begitu ya, sudah lebih dari itu. Nah, gimana dari Shopee sendiri betul-betul memastikan ini begitu, untuk memastikan bahwa ya platform ini adalah digitalisasi yang dikhususkan untuk UMKM saja gitu, yang skalanya sudah besar, gimana? Itu treatmentnya seperti apa? Ya, oke. Itu jadi kita ada salah satu feature nama Shopee Brand Affiliates. Jadi di mana untuk SME besar, kalau ada 3 karyawan, 5 karyawan atau 100 karyawan, kita juga ada klien yang ada 10.000 sales staff SPG. Nah, kan mereka juga sekarang butuh channel chat commerce karena itu sangat penting di zaman sekarang. Ada banyak orang yang suka explore produk di WhatsApp, suka pesan di WhatsApp. Jadi kita pakai fitur ini di mana brand bisa create chat store mereka dan bisa kasih akses ke masing-masing SPG, sales karyawan, agent, ataupun affiliates, influencers. Nah, jadi mereka bisa memastikan yang informasi yang mensebar ke customer itu konsisten. Oke. Dan mereka juga bisa tracking ini penjualan dapat dari sumber sumber mana. Baik. Jadi kita akan membantu. Ya, artinya itu tetap dilakukan di platform Shopee atau ada platform lain under Anda? Di dalam Shopee juga. Oke, fiturnya banyak ya. Iya, di Shopee juga bisa langsung tambah user sales karyawan. Baik, satu hal terkait dengan Shopee ini, persaingan seperti apa? Karena kan platform yang sejenis juga banyak dan beberapa waktu yang lalu ada salah satu platform yang memperbaiki ataupun menambah fiturnya sejenis sosial media seperti yang Mas Rahul tadi sampaikan, tapi lebih ke agak-agak mirip TikTok dan disampaikan oleh para user bahwa ini agak-agak kurang nyaman karena ya harusnya kalau jualan aja, kalau TikTok ya lain lagi gitu, jangan digabung, jadinya agak-agak kurang bersahabat dan mungkin belum terbiasa. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut dan juga persaingan, Mas Rahul? Singkat saja. Ya, jadi ada sih bersaing, ada banyak platform, tapi ini kan approach-nya semua punya beda-beda dan prioritas beda-beda. Jadi kita yang harus kita clear banget segmen kita UMKM dan juga yang SME yang sudah lebih besar. Nah, tentang tadi yang pertanyaan kalau integrasi dengan TikTok atau itu gimana, kita nggak force UMKM untuk pakai social media management kita. Jadi mereka terserah bisa pakai platform kita, bisa pakai platform lain untuk fitur itu. Tapi ini cuma salah satu option yang mereka ada kalau mereka butuh untuk boosting followership dan traffic ke brand mereka. Baik, disiapkan pakai atau tidak kembali lagi ke user gitu ya. Benar, itu option. Ya, Mas Rahul, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Seru sekali perbincangannya. Sukses untuk Anda, sukses untuk Shopee. Sampai jumpa. Selamat pagi.
Terima kasih Pak Vicky, Mbak Prisa. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Vicky Adrian. See you in the morning.